Ketemu lagi di petualangan Darren. Kali ini Darren ajak teman-teman ke beberapa wisata di kota Solo. Ini di belakangku kunjungan pertama, yaitu The Heritage Palace Solo. Ikuti terus video selanjutnya ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Menelisik dari sejarahnya dulu, The Heritage Palace merupakan pabrik gula Kartasura atau pabrik gula Gembongan yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1892 serta peninggalan masa Kerajaan Mataram Islam. Di depan sudah nampak pintu masuk. Aku parkir dan beli tiket dulu ya. Ikuti terus videoku. The Heritage Palace dibangun sebagai wahana wisata keluarga. Uniknya nih, ada berbagai macam mobil antik terpajang rapi di halamannya. Dan bisa untuk spot foto keren kita loh. Tapi tidak boleh dinaikin ya. Memasuki bangunan gedung agak ke dalam, kita akan menemukan sebuah area yang disebut Museum 3D Trick Art. Seperti namanya, di sini kita bisa melihat beraneka macam 3D dengan tema masing-masing. Gedung The Heritage Palace ini tampak gagah dan kolosal dengan arsitektur bangunannya yang khas. Dari halamannya, gedung ini tampak sangat megah dengan pilar-pilar besar dan menjulang tinggi. Yang kedua, The Colomadu. Masih kan videoku yang ini? Yuk! Pabrik gula ini berusia 157 tahun dan sudah berhenti beroperasi sejak 1998. Setelah 20 tahun kosong, ini pabrik tersebut disulap menjadi cagar wisata budaya yang kekinian tanpa menghapuskan unsur sejarah dengan nama The Colomadu. Sekarang aku mau ke Museum Radia Pustaka Surakarta. Yuk! Ini Museum Radia Pustaka Sriwedari Solo. Apa aja di dalamnya? Yuk, cus! Museum Radia Pustaka yang didirikan oleh Kajeng Raden Adipati Sosodingrat IV pada 18 Oktober 1890. Ini merupakan museum tertua yang ada di Indonesia. Secara etimologi, Raja berarti pemerintah, sementara pustaka berarti surat. Tempat ini dulunya merupakan tempat penyimpanan surat-surat kerajaan. Seiring semakin bertambahnya koleksi yang dimiliki, tempat ini pun menjadi museum. Di sini terdapat berbagai jenis wayang, logam berharga, berbagai senjata, arca, kotak musik hadiah dari Napoleon Bonaparte. Ini nampak lumpang besar dan arca. Yang ini arca Durga Mahisa Sura Mardani. Museum ini istimewa loh. Beberapa koleksi Radia Pustaka sempat dipamerkan di luar negeri loh. Di sini terdapat guci dan keramik Napoleon. Ini adalah patung cantik perahu Rajamala berwarna merah dengan ukuran yang besar, membuat aura mistis seakan muncul saat memandangi patung tersebut. Apalagi ruangan yang ditempati patung tersebut cukup gelap. Tujuanku selanjutnya, aku akan ke Museum Keris di Jalan Bayangkara nomor 2 Sriwedari Solo. Ratusan keris mengisi bangunan berlantai 4 ini. Keris yang terpajang itu merupakan koleksi Museum Keris Nusantara yang diresmikan Presiden Indonesia Joko Widodo. Diresmikan pada tanggal 9 Agustus 2017. Terdapat sekitar 409 koleksi keris berbagai jenis dan ukuran serta 38 tombak dan benda-benda pusaka bersejarah lainnya tersimpan rapi di museum ini. Di lantai 1 terdapat papan informasi penyebaran senjata di dunia.
Di lantai 2 berjajar ratusan keris. Lantai 3 ada diorama proses pembuatan keris masa Candi Borobudur dan Candi Sukuh. Ini tampak patung berbusana Jawa lengkap memakai keris. Kalau di lantai 4 adalah tempat artefak keris. Dapat penghargaan dari UNESCO. Aku bacain ya. The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization hereby proclaims Indonesia a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Paris, November 25, 2005. Koichiro Matsura, Director General. Kerennya, ditulis dan ditandatangani di Paris, Prancis. Teman-teman tahu kan, keris sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya non-bendawi. Sekarang aku akan lanjut ke Keraton Solo. Di belakangku ini adalah Keraton Kasunanan Surakarta. Keren ya? Bangunan segi 8 dan 4 tingkat itu disebut Sangga Buana. Di situ. Di selatan bangunan Sangga Buana itu terdapat museum. Ayo kita jalan ke sana. Yuk, sekarang kita jalan ke dalam museum ya. Itu pintunya. Aku beli tiket dulu. Ini nampak benda-benda yang ada di dalam museum. Saatnya berkeliling ke dalam museum. Saat liputan, aku bertemu dan bisa interview dengan Bapak Dedi, polisi pariwisata. Namanya Bapak siapa? Nama saya seperti tertera, Oke. Pak Dedi. Oke. Bapak bekerja di sini buat apa? Untuk melaksanakan pengamanan. Oke. Pengamanan seperti kayak sekarang ini kan namanya polisi pariwisata. Ya. Jadi ke tempat-tempat wisata, objek wisata, sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kaptimas kepada masyarakat untuk tetap bermasker. Oke. Bapak sudah bekerja sini dari kapan? Sejak 2005. Oh, oke. Tapi pindahan dari Papua dari sini. Oh, oke. Terima kasih. Sama deh. Oke. Sarbin. Ya. Namanya Bapak siapa? Nama saya Kanjeng Sukarji. Siap. Terus Sudah berapa lama Bapak di sini? saya di sini tahun 2005. Oh, oke. Abdi Dalem yang pegang Songgobono sama Dalem Ageng. Oh, oke. Terima kasih. Setelah ini aku akan ke Keraton Mangkunegaran. Itu Keraton Mangkunegaran Surakarta. Kita memutar mengelilingi dari luar dulu ya. Yuk. Di sini ada museumnya juga loh. Aku mau masuk ke dalam. Ikuti terus videoku ya. Keraton Mangkunegaran adalah istana resmi Kadipaten Praja Mangkunegaran dan tempat kediaman para penguasanya. Bangunan ini berada di Surakarta. Istana ini dimulai dibangun pada tahun 1757 oleh Mangkunegara I dengan mengikuti model keraton seperti memiliki pamedan, pendopo, pringgitan, dalam, dan keputren. Seluruh kompleks dikelilingi oleh tembok. Hanya bagian pamedan yang diberi pagar besi. Begitu memasuki area Puro Mangkunegaran, kalian akan melihat hamparan halaman yang luas. Dan kalian akan menemukan bangunan bergaya Eropa bertulis kavaleri artileri yang menjadi tempat pasukan berkuda Mangkunegaran. Di belakangku ini ada juga gedung dari tahun 1874. Namanya kavaleri artileri. Oh ya, di dalam museum ada beberapa meja dan almari kaca yang berisikan pedang dari berbagai dinastik, akik, lencana, bambu runcing, senjata api, dan berbagai koleksi lain. Selanjutnya, aku akan ke Taman Satwa Curug.
Kebun binatang adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik. Selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk satwa terancam punah. Ini aku bermain kelinci pas saat aku lagi di Taman Juruk. Yang terakhir, aku ke Museum Sangiran. Museum Sangiran ini merupakan situs warisan dunia UNESCO. Luasnya 56 km persegi loh. Di museum dan situs Sangiran dapat diperoleh informasi lengkap tentang pola kehidupan manusia purba. Pengetahuan seperti antropologi, arkeologi, dan geologi. Di lokasi situs Sangiran ini untuk pertama kalinya ditemukan fosil rahang bawah. Ini foto-fotoku dulu saat persiapan mau berangkat ke Sangiran. Dan foto saat di dalam Museum Sangiran. Sangat menarik mempelajari tentang fosil di sana. Sungguh menyenangkan. Itu tadi liputanku tentang beberapa destinasi wisata di Solo. Terima kasih telah menonton videoku sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.